Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kemarin kita membahas tentang masalah hukum, dan nanti kita akan lanjutkan tentang hukum. Kemarin kita memberi pengertian tentang hukum adalah isbatu amrin au nafi, yaitu menetapkan suatu perkara ataupun menafikannya. Yang kemarin sudah kita bahas, dan kita akan melanjutkan tentang isbat itu apa itu, dan terbagi menjadi berapa isbat itu. Kalau kata hukum adalah isbatu amrin, terus isbat itu terbagi menjadi berapa bagian. Nah, sekarang kita akan membahas tentang isbat. Langsung saja kita buka halaman 40. Wa'lam annal isbata yanqasimu ila arba'atin. Tahuilah bahwa isbat sendiri itu terbagi menjadi empat bagian. Pertama adalah isbatu amrin wujudiyin li amrin wujudi. Yang pertama adalah menetapkan suatu perkara yang ada kepada perkara yang ada, suatu yang wujud kepada perkara yang wujud. Seperti isbatul ilmi lillah, bahwasanya menisbatkan ilmu kepada Allah adalah isbatul wujud ke suatu yang wujud. Artinya Allah itu wujud, dan kita menisbatkan ilmu kepada Allah adalah suatu isbatul wujud li amrin wujud. Jadi ini istilahnya adalah isbatul ilmi lillah, adalah istilah isbatu amrin wujudiyin li amrin wujudi. Yang kedua adalah isbatu amrin adami li amrin adami, yaitu menetapkan suatu perkara yang tidak ada pada perkara yang tidak ada. Ini pembagian isbat yang kedua. Seperti isbatu istihalati syar'i. Jadi isbat menetapkan bahwasanya mustahilnya ada sekutu bagi Allah, itu adalah isbat menetapkan suatu perkara yang tidak ada pada perkara yang tidak ada, yaitu sekutu bagi Allah itu kan tidak ada. Jadi mengisbatkan mustahil atau mustahilnya kepada sekutu itu pun juga hal yang tidak ada. Karena apa? Karena syarik bagi Allah itu sudah tidak ada, maka bagaimana kita mengisbatkan sesuatu yang di sana pada sesuatu yang tidak ada? Maka hal tersebut adalah isbatu amrin adami di amrin adami. Yang ketiga adalah isbatu amrin adami, menetapkan suatu perkara yang tidak ada li amrin wujudi, pada perkara yang wujud. Kal hudus lil awalim, seperti mengisbatkan bahwasanya alam ini adalah hudus. Hudus itu apa? Hudus itu baru itu adalah kebalikan daripada tidak ada kebalikan daripada tidak ada permulaannya. Berarti kalau baru berarti menetapkan sesuatu pada alam dengan istilah alam itu baru, berarti menetapkan sesuatu yang di sana tidak kidam kepada sesuatu yang ada. Berarti mengisbatkan sesuatu yang di sana awal alam itu tidak kidam kepada alam. Berarti alam itu kan sudah ada. Jadi menisbatkan sesuatu alam, menatakan bahwa alam itu tidak baru dan tidak kidam, itu adalah isbat. Kita istilahnya isbatu amrin adami li amrin wujudi. Yang keempat adalah isbatu amrin wujudi li amrin adami, yaitu mengisbatkan sesuatu perkara yang wujud pada perkara yang tidak ada. Jadi mengisbatkan sesuatu yang ada pada sesuatu yang tidak ada, ini bisa enggak? Hal ini tidak bisa. Batilun la yasihhu li'annal adam la yusofu bil wujud, karena sesuatu yang tidak ada itu tidak bisa disifati. Ketika sudah kita selesai membahas isbat ada 4, terus membahas tentang nafi. Nafi juga ada 4.
Karena hukum tersebut kita sebutkan bahwasanya isbatu amrin au nafyuhu, karena isbat pun disebutkan ada 4, nafi pun juga ada 4. Wa nafyu arba'atu aqsamin, dan nafi pun juga ada 4 bagian. Yang pertama adalah nafyu amrin wujudi am amrin wujudi, menafikan sesuatu yang ada dari sesuatu yang ada juga, karena jahli anhu. Jadi menafikan jahil terhadap Allah itu adalah isbatu amri nafyu amrin wujudi an amrin wujudi. Jahil itu ada enggak? Jahil itu ada, tapi itu adalah kebalikan dari al-ilm. Jadi sesuatu menafikan sesuatu jahil kepada Allah adalah sesuatu nafyu amrin wujudi ila amrin wujudi. Yang berikutnya adalah nafyu amrin adami an amrin adami, yaitu menafikan sesuatu yang tidak ada pada sesuatu yang tidak ada. Karena fil qidam an syarib, menafikan sesuatu yang menafikan qidam kepada sekutu itu adalah sesuatu yang tidak ada. Karena apa? Syaribnya tidak ada, maka menafikannya pun juga hal tersebut akan otomatis mengikuti. Yang setelahnya adalah nafyu amrin wujudi an amrin adami, menafikan sesuatu yang ada terhadap sesuatu yang tidak ada. Karena fil ilmi an syarib, tidak ada ilmu bagi sekutunya Allah. Dan seterusnya nafyu amrin adamiin an amrin wujudi, menafikan sesuatu yang tidak ada terhadap sesuatu yang ada, seperti nafil hudus anhu ta'ala, menafikan bahwasanya Allah itu tidak hadis. Tanbihun al istilah indahum, istilah menurut mereka ala man adraka amron minal umur wa tasawwaru maknahu faqat, bahwasanya istilah itu menurut mereka hanyalah menemukan sesuatu yang di sana sesuatu dari beberapa sesuatu tersebut hanya di dalam bayangan saja, tasawur makna saja. Adapun kenyataannya nanti hal-hal tersebut adalah amrun tasawuri saja, walam yahkum bisubudihi wala nafihi, dan tidak bisa dihukumi tentang subut atau nafinya. Seperti contoh kaidraqina masalan anna maknal hudus, bahwasanya makna hudus yaitu al-wujud badal adam. Seperti kita mengatakan bahwasanya hudus itu adalah wujud setelah tidak ada, maka tasmiyatu zalikal idrak tasawuran, menamakan penemuan tersebut diistilahkan dengan istilah tasawur. Wa in adrakna ma'adzalik subutal amri aw nafjahu anhu, ketika kita menemukan bahwasanya memang hal tersebut ada atau hal tersebut tidak ada, maka kita samainahu tasdiqan au hukman. Ketika memang kita bisa menetapkan, oh ini ternyata memang ada seperti ini, oh ternyata barang ini tidak ada, akhirnya kita bisa menyimpulkan, maka itu dinamakan dengan istilah tasdik atau hukum. Jadi kalau masih menggambarkan itu namanya tasawur. Kalau sudah bisa memastikan atau memastikan ataupun menafikan, maka itu sudah tarafnya adalah tasdik atau menghukumi. Kaisbatina al-hudus ba'da tasawwurina. Setelah seperti contoh kita menetapkan adanya hudus setelah kita menggambarkan lima nahu lil awalin. Setelah kita menggambarkan bayangan bagaimana hudus itu pada alam semesta ini, maka kita nanti akan bisa mengisbatkan atau bisa menyimpulkan, membenarkan bahwasanya alam ini adalah sesuatu yang hadis, maka itu adalah tasdik, sudah sampai pada taraf tasdik. Au nafyina lahu amman wajib qidamu, atau kita menafikan sesuatu yang di sana wajib qidamnya. Berarti kita menafikan Allah itu, seumpama kita menafikan bahwasanya Allah itu tidak mempunyai sekutu. Hal-hal seperti itu adalah ibarat-ibarat yang di sana disebutkan di dalam permasalahan-permasalahan seperti ini.
Wa isbatu amrin aw nafyuhu anhu huwa al-musanna hukman. Maka nanti ketika kamu sudah bisa memvonis atau menafikan sesuatu, maka itu dinamakan sudah taraf menghakimi atau menyematkan hukum. Wal hukmu masdarun yustad hakiman. Sedangkan hukum itu menuntut adanya siapa yang menghakimi, ya kan? Wa mahkuman bihi, sesuatu yang di sana menjadikan apa alasan menghukumi. Wa mahkuman alaih, hukum yang disematkan kepada barang tersebut hukum apa. Wa nisbatu hukmiyah, nisbatu hukmiyah tersebut adalah hubungan antara al mahkum bih dan mahkum alaih. Fal hakim, sedangkan orang yang menetapkan suatu hukum imma syar'u, ada kalanya itu adalah syariat. Jadi wal ada awil ada, atau adanya kebiasaan awil aklu ataupun akal. Jadi hakim tersebut yang menetapkan suatu hukum itu ada kalanya syariat, ada kalanya hukum kebiasaannya seperti apa, dan ada kalanya itu menurut logika. Wal mahkum bih al wasfu mutlaqan, sedangkan mahkum bih itu adalah istilah atau sifat secara mutlak. Wal mahkum alaih adzat mutlaqan, sedangkan mahkum alaih adalah zat secara mutlak. Jadi yang diponis hukum itu adalah suatu zat. Wa nisbah al hukmiyah, sedangkan nisbah hukmiyah adalah al irtibat ma bainal mahkum bih wa mahkum alaih. Sedangkan yang dinamakan nisbah hukmiyah adalah hubungan antara mahkum bih dan mahkum alaih. Contohnya misaluhu fi syar'i. Adapun contohnya di dalam syariat, contohnya adalah as-sholatu wajibatun. Salat itu wajib. Al-hakim, siapa yang memberi hukum bahwa salat tersebut wajib? Asyar'u. Wal mahkum bihi, apa hukum yang disematkan? Al-wujub. Wal mahkum alaih, yang diberi hukum, yang ditetapkan hukum adalah datus salat. Salat itu kamu sebut bahwasanya salat itu wajib. Berarti kamu menetapkan bahwa salat itu wajib. Jadi ya, siapa yang menetapkan hukum salat itu wajib adalah syara. Hukumnya apa? Hukumnya wajib. Apa yang dikenai hukuman? Siapa yang mendapat dan apa yang mendapat hukum tersebut adalah salat. Wa nisbah al-hukmiyah al-irtibat ma bainal mahkum bih wa huwa al-wujub wa mahkum alaih wa huwa datus shalah. Dan irtibatnya di sini adalah nisbah hukumnya adalah hubungan antara mahkum bih yaitu wujubnya dengan mahkum alaihnya yaitu salatnya. Paham? Wa fil aqli, dan contoh di dalam akal, di dalam logika itu yang gimana? Al-alamu hadisun, bahwasanya alam ini adalah baru. Wa fil adat, dan di dalam kebiasaan an-naru muhriqatun, api itu membakar. Hakama al-aqlu bikada au hakamatil adatu bikada faham. Maka istilah hukum-hukum tersebut nanti ada pembagiannya, baik itu secara syar'i, akli ataupun adi. Nanti kita bahas secara detail nanti di pembahasan bahwasanya hukum syar'i itu nanti seperti apa, patokannya gimana, isbatnya nanti gimana, dan seterusnya, dan pembagiannya seperti apa. Walamma kana al-hukmu la budda min inqisam asyara al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafana ila taksimihi biqaulihi. Ketika hukum itu harus terbagi, maka beliau pun pengarang kitab ini memberikan isyarat dengan ucapan beliau wa yanqasimu ila salasati aqsami, dan itu hukum tersebut terbagi menjadi 3 bagian. Jadi kita hukum? Al-hukmu isbatu amrin aw nafyuhu, hukum adalah menetapkan suatu perkara ataupun menafikannya. Sedangkan hukum terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu menjadi 3 bagian. Wa yanqasimu al-hukmu al-lughawi alladhi huwa isbatu amrin aw nafyuhu. Hukum yang mana secara lughawi tadi adalah isbatu amrin aw nafyuhu itu yatanawwa, yakni yatanawwa terbagi ila salasati aqsamin, sampai 3 bagian. Aqsam itu adalah jamaknya qism.
yakni anwa, ya, yang dimaksud adalah anwa, bagian ataupun macam. Idhiya min babi taksimi kulli ila juz'iyah, karena di sini adalah pembagian kulli kepada juz'iyahnya. Lisidqi ismul munqasim ala kulli wahidin bin firadihi, karena bisa dibenarkan bahwasanya itu mempunyai bagian dan mempunyai afrod. Setiap daripada bagian tersebut mempunyai afrod. Seperti contoh saya gambarkan, hukum itu tadi kan secara kullinya nanti kita bagi menjadi berapa? 3, ada syar'i, ada akli, ada. Tapi setiap satu bersyar'i itu pun juga nanti menjadi ada infirad, ada afrodnya. Ada nanti hukum wajib, sunnah, apalagi haram, makruh, dan mubah. Hal-hal tersebutlah yang bahwasanya hukum tersebut terbagi menjadi 3. Secara garis besarnya terbagi menjadi 3 hukum akli, adi, syar'i. Nanti setiap dari 3 tersebut pun juga ada bagiannya lagi masing-masing. Jadi kita harus membedakan. Jangan langsung hukumnya seperti apa. Lah hukumnya ini wajib seperti apa? Wajib menurut apa? Itu kan kita harus tuntut terlebih dahulu. Apakah wajib syar'i, apakah wajib akli, ataupun wajib adi. Hal-hal tersebutlah yang harus kita ketahui agar kita tidak salah ketika memvonis. Kalau ini wajib syar'i berarti itu adalah tuntutan syariat. Kalau wajib akli berarti secara logikanya seperti ini gitu kan. Kalau wajib adi atau secara adatnya ya harus seperti ini karena kebiasaannya memang seperti itu. Seperti api itu membakar. Kamu katakan api itu membakar karena memang kebiasaan api itu membakar. Hal-hal tersebutlah yang menuntut bahwasanya kamu memvonis itu berdasarkan 3 perangkat, yaitu ada kalanya syar'i, akli, dan adi. La min babi taksimil kulli ila adzaihi, bukan dalam segi membagi kul menjadi adzanya. Perbedaan kulli dengan kul di sini adalah ya kulli tersebut secara globalnya saja, sedangkan kul nanti setiap satu barang, setiap satu hukum, produk hukum itu nanti ada bagiannya sendiri gitu loh. Oke? Li ada misidqil ismil munqasim alaihi mujtami'atan, karena tidak bisa kamu istilahnya membenarkan pembagian tersebut secara keseluruhan. Pak Ribu, ketahuilah hal-hal tersebut. Wayang qasimu ila salasati aqsam, berarti hukum tersebut terbagi menjadi 3. Ya apa saja 3 tersebut? Syar'i, wa adi, wa akli. Summa abdala min salasati aqsamin, kemudian pada lafaz salasati aqsamin ini dibuatkan badal. Apa badalnya? Yaitu nanti syar'i, adi itu adalah menjadi badalnya. Yaitu badal mufassal min mujmal, yaitu badal yang di sana memperinci dari sesuatu yang di sana masih mujmal. Biqaulihi, dengan ucapan musannif, yaitu syar'i. Wa qaddamahu alal adi wal aqli. Kenapa kok musannif mendahulukan hukum syar'i dibandingkan hukum adi dan al-aqli? Li syarafihi alaihima, karena hukum syar'i itu lebih mulia dibandingkan hukum adi dan hukum al-aqli. Terus wa adi wa qaddamahu alal aqli, dan di sini musannif mendahulukannya dibandingkan hukum akli. Wa in kana aqwa minhu, walaupun hukum akli itu lebih kuat dibandingkan hukum adi, lishtirakihi ma'asyar'i fi mutlaqil isnad, karena ada kesamaan dengan hukum syar'i di dalam masalah mutlaknya isnad sandarannya. Karena saya dibayang insyaallah, maka penjelasannya nanti di belakangan ketika sudah memasuki bab-babnya sendiri. Oke? Sekarang kita fokus di masalah hal-hal yang belum mengarah ke inti pembahasannya. Jadi ini dibahas secara globalnya saja. Wa aqli akharu anhuma lima qulnahu, diakhirkan ya karena alasan di atas tersebut. Wa wajhul hasri fis salasah la rabi'a laha. Adapun penghasaran di sini apa istilahnya, membatasi pada 3 saja, tidak ada 4, tidak ada yang keempat, itu
la yahlu al hukmu imma ayyastanida aula, karena hukum itu ada kalanya disandarkan atau tidak disandarkan. Wa idza ustunida la yahlu imma ayyastanida ila ma'sumin aw ghairu ma'sumin. Ketika hukum tersebut disandarkan, jadi disandarkan ada kalanya itu disandarkan pada sesuatu yang maksum, ada juga yang disandarkan pada yang ghairu maksum. Kalau yang maksum berarti itu disandarkan kepada syar'i. Kalau ghairu maksum itu adalah disandarkan kepada kebiasaan dan akal. Fa in ustunida li maksumin bahwa asyar'i wa in ustunida li ghairi maksumin bahwa al-'adi wa ghairul mustanad bil kulliyah bahwa al-aqli la rabi'ala. Dan tidak ada sandaran secara umumnya, yaitu adalah hukum akli. Hukum akal itu bisa saja benar, bisa saja salah. Tapi karena dia tidak istilahnya tidak mempunyai sandaran yang sana signifikan, maka dia dinamakan akli. Mungkin saja akal itu sesuai mutabik li syar'i wa ghairu mutabik li syar'i. Kalau di sana sesuai dengan syariat maka dibenarkan. Kalau tidak sesuai dengan syariat mungkin itu salah, dan hal-hal yang seperti itulah. Wa'lam anna kulla wahidin min hadhihi salasah yang qasimu ila qismain. Ketahuilah setiap dari semuanya, dari setiap individu dari tiga hukum tersebut ini terbagi menjadi dua bagian. Tasawur wa tasdik. Jadi ada akli tasawuri, ada akli tasdik, ada syar'i tasawuri, ada syar'i tasdik. Wa kullu wahidin minat tasawur wa tasdik yang qasimu ila qismaini. Dan setiap dari tasawur dan tasdik ini juga terbagi menjadi dua bagian lagi, yaitu daruriyin wa nadhariyin. Yaitu ada kalanya tasawur daruri, ada kalanya tasawur nadhari, ada kalanya tasdik daruri, ada juga kalanya tasdik nadhari. Wa kullu wahidin minad daruri wan nadhari yang qasimu ila qismaini. Begitupun dari daruri dan nadhari pun juga terbagi menjadi dua bagian. Di sana wajib dzati, ada juga wajib aridi. Wa kullu wahidin minal wajib adzati wal wajib aridi yang qasimu ila qismaini. Dan setiap yang aridi dan yang dzati ini ada isbati dan juga ada nafi. Min darbi salasatin fi samaniyah bi arba'ata wa isyrina qisman. Ketika 3 ini dikali 8 menjadi 24. Jadi ditulis ini seperti contoh tasawur daruri wajibun dzati, ada kalanya itu isbati, ada kalanya nafi. Atau tasdik daruri wajibun dzati, atau tasawur nadhari, di sana wajibun aridi. Digabungkan 3 tersebut, 3 dikali 4 menjadi 24. Famisalut tasawuri, adapun contoh tasawur fis syar'iyyah katasawwurina li makna sholat. Adapun contoh tasawur di dalam syariat seperti kita menggambarkan sholat, arti sholat. Sholat itu apa? Annaha datu ruku'in wa sujudin wa salamin. Bahwasanya sholat itu adalah sesuatu yang di sana mempunyai ruku, sujud dan salam. Berarti ketika kita ditanya sholat itu apa? Dalam benak kita itu otomatis itu adalah menggambarkan sesuatu gerakan sholat yang di sana dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Hal-hal tersebutlah yang akan tergambar di benak kita. Dia sedang sholat, berarti kita membayangkan bahwa dia sedang melakukan istilah yang di sana kita bisa membayangkan bahwa sholat seperti biasanya. Wa misalut tasdik fis syar'iyyah, adapun contoh tasdik di dalam syariat adalah as-sholatu wajibatun. Bahwasanya kamu mengatakan sholat itu wajib. Karena kamu menetapkan bahwa sholat itu wajib, berarti kamu menetapkan suatu hukum adalah istilahnya tasdik, membenarkan. Bahwasanya ternyata sholat itu wajib. Kalau kamu ditanya
Sholat itu apa? Tasawurnya kan, tasawurnya tadi adalah membayangkan di sana yang ada rukuknya, ada sujudnya, ada rukuknya dan yang lain-lainnya. Ketika kamu bisa membenarkan, oh memang ternyata sholat itu adalah hal yang wajib, itu adalah sesuatu yang di sana sudah bisa menggambarkan. Terus di sana ketika kamu menggambarkan, pada akhirnya kamu membenarkan. Wa misalud daruri fi syar'iyyah qawaidul Islam khamsatun. Adapun contoh yang di sana daruri yang tidak bisa diganggu gugat di dalam syariat adalah qawaid al-Islam, yaitu qawaidul Islam al-khamas. Apa kaidah Islam yang khamas itu? Apa saja? Syahadatu an la ilaha illallah, wa iqamus shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumi ramadan, wa hajjil bait. Itu adalah daruri. Itu tidak bisa diganggu gugat lagi karena itu sudah pasti dan tidak bisa diganggu gugat, adalah contoh yang daruri. Wa misalun nadhari fis syariat, adapun contoh yang di sana nadhari di dalam syariat adalah iqtida'ut ta'am min samanit ta'am la yajuz. Bahwasanya mengatakan iqtida'ut ta'am min samanit ta'am la yajuz itu adalah perlu diangan-angan lagi. Jadi hal-hal yang di sana berhubungan dengan fikih itu rata-rata masih nadhari, perlu analisa yang lebih mendalam dan mendetail. Wa anna za'faran laisa biribawi, dan kamu mengatakan bahwasanya contoh za'faran itu bukanlah malun ribawi. Dan ini pun juga kamu perlu angan-angan lagi, kok bisa seperti itu. Maka itu adalah istilah-istilah yang disebutkan dengan nadhari. Wa misalul wajib al-dzati fi syar'i. Adapun contoh yang wajib secara zatinya di dalam syariat adalah katasdiqir rusul, seperti membenarkan para utusan alaihi wassalatu wassalam. Wa misalul wajib al-aridi fi syar'iyyah at-taharatu li sihhatis shalat. Contoh wajib aridi adalah di dalam syariat itu adalah seperti toharah untuk kesahan sholat. Hal-hal tersebut adalah contoh-contoh yang di sana berhubungan dengan tentang kita membahas syar'i, adi dan akli, yang nanti ada isbati, ada isbat, ada nafi, dan ada hal-hal yang berhubungan dengan hal tersebut. Itu adalah contoh-contohnya. Ini yang digambarkan adalah contoh-contoh yang berhubungan dengan syariat. Nanti contoh-contoh yang berhubungan dengan akli pun juga ada. Wa misalul isbat fi syar'iyyah, adapun contoh isbat di dalam syariat yaitu ka isbatil mahabbah lin nabi, seperti contoh menetapkan bahwasanya suka terhadap, cinta terhadap nabi. Wa isbatu ghufranil dzunub bisababit taubah, dan isbatu ghufranil dzunub, bahwasanya dosa itu diampuni disebabkan taubat. Itu adalah contoh isbat syar'i. Kamu bisa memvonis bahwasanya cinta terhadap Nabi atau ampunan itu disebabkan oleh taubat. Hal-hal tersebutlah yang dinamakan isbat bisyar'i. Isbat bisyar'i ya kita kadang mengikuti, ada anjurannya ini seperti ini, ada dalilnya dan ada hujah-hujah yang lainnya. Wa misalun nafi fi syar'i al-witru laisa biwajib, bahwasanya mengatakan witir itu tidak wajib. Kamu mengatakan witir tidak wajib, hujahnya apa? Hal-hal tersebutlah nanti yang akan dituntut. Kenapa kamu bisa menafikan bahwasanya witir itu tidak wajib, dan juga bisa mengisbatkan bahwasanya dosa itu diampuni sebab taubat? Itu apa? Faktor apa yang kamu bisa menetapkan hal tersebut? Nah, hal-hal tersebut nanti bisa digali, bisa dinadhari. Wa shaumu yaumi asyura laisa biwajib, dan puasa di yaum asyura itu tidaklah wajib. Contoh juga itu adalah menafikan yaumu asyura, puasa di yaumu asyura itu tidak wajib, dan itu harus ada dalilnya secara syar'i. Fahadihi samaniyatun bisyar'i, maka ini adalah contoh, istilahnya contoh 8 di dalam syariat. Wa misalun tasawwur fil aqliyat, adapun contoh tasawwur di dalam aqliyat itu seperti apa? Gambaran secara akal itu seperti apa? Kata sawurina limaknal alam, seperti kita menggambarkan arti sebuah alam. Apa itu alam? Contoh, annahu kullu mawjudin siwallah, bahwasanya alam itu adalah setiap perkara yang wujud selain
selain Allah. Dari mana kita bisa menyimpul mentasawurkan hal tersebut? Ya kita istilahnya karena kita ada melihat perubahan alam dari satu keadaan ke keadaan yang lain, dan kita bisa tahu hal tersebut karena sesuatu yang berubah-ubah itu pasti adalah hal yang baru. Akhirnya kita menyimpulkan bahwasanya alam itu berubah-ubah, akhirnya kita menyebutkan alam itu baru, dan sesuatu yang baru itu dinamakan alam. Terus apa alam itu? Alam adalah kullu mawjudin siwa Allah, karena Allah itu baqi, tidak akan berubah, dan juga qidam baqa, sudah tidak la awwaliyata lahu wala akhiralahu, tidak ada awalnya dan juga tidak ada akhirnya. Adapun selain Allah itu selalu berubah-ubah, dari ada awalnya terus berakhir. Wa misalut tasdik fil aqliyat, adapun contoh pembenaran atau tasdik di dalam secara logika itu hudusul alam wa qidam musanihi. Contohnya adalah alam ini baru dan sang penciptanya adalah qidam, adalah zat yang qidam. Wa misalut daruri fil aqliyat, adapun contoh yang pasti atau contoh yang pasti secara di dalam logika adalah al-wahid nisful isnain. Kamu katakan bahwasanya satu separuhnya dua. Wa tahayyuz lizirm, setiap setiap benda pasti mengambil tempat. Gak mungkin benda tidak bertempat. Hal-hal seperti itu adalah contoh yang daruri. Tidak bisa kamu mengatakan satu adalah bagian separuhnya tiga sama. Itu hal-hal yang di sana tidak secara akal, itu tidak logis, tidak masuk akal. Wa misalun nadhari fil aqliyat, adapun contoh nadhari secara akal adalah al-wahid usyuru rubu'il arba'in. Satu itu adalah seperempatnya 40. Gimana? Usyuru rubu'ul arba'in, seperempatnya 40. Seperempatnya 40. Bahasanya hal-hal tersebut memang perlu kita berpikir. Seperempatnya 40. Berapa? Ya itu perlu angan-angan, hal-hal yang perlu diangan-angan, maka istilahnya adalah nadhari. Karena kita tidak langsung serta-merta langsung mengatakan 1 tambah 1 2 sama, itu kan tidak perlu memikir lagi, karena itu sudah daruri, sudah biasa gitu, sudah hal-hal tersebut sudah pasti. Wa misalul wajib al-dzati fil aqliyat, adapun contoh yang wajib secara zatiyahnya di dalam akal menurut logika adalah wujudul bari, adanya Allah. Wa misalul wajib al-aradi, adapun contoh wajib yang di sana karena faktor tuntutan secara akal adalah wujudul makhluqat. Seperti contoh adanya makhluk ini adalah wajib yang di sana wajibnya tidak ada zati, akan tetapi wujudnya makhluk ini adalah wajib yang di sana bersifat aradi atau sesuatu hal-hal yang faktor-faktor luar. Seperti wujudnya makhluk ini wujudnya alam semesta ini menggambarkan adanya sang pencipta. Maka itu tuntutan bahwasanya adanya wujudnya alam semesta ini wajib yang bersifat aridi untuk kita mengetahui bahwasanya ada sang pencipta. Contoh, kamu mengatakan ada titik ini seumpama terwujud tanpa adanya orang yang memberi titik, bisa diterima secara akal enggak? Jadi kamu bisa mengatakan adanya titik itu untuk mengetahui bahwasanya adanya titik tersebut, untuk mengetahui ada orang yang membuat titik. Kamisalul isbat bil aqliyat ka isbati hudusi ma siwallah wa isbatu zawjiyah lil asyraf. Sedangkan contoh isbat secara akal atau secara logika ka isbati hudusi ma siwallah, seperti kamu bisa memvonis, bisa menetapkan bahwasanya setiap perkara yang selain Allah itu adalah hudus.
Wa isbatu zaujiyah lil asyara, dan menetapkan bahwasanya 10 itu adalah bilangan genap. Hal-hal tersebut adalah isbat. Kamu mengatakan, oh ini secara logikanya seperti ini, kalau ini secara logikanya ini. Kalau 10 itu adalah bilangan bilangan genap. Kalau 2 bilangan genap, kalau 1 bilangan ganjil. Hal-hal tersebut adalah isbat melalui kamu setelah kamu tasawur terus ternyata kamu bisa mentasdik. Wa misalun nafi fil aqliyat karena fi zaujiyah ansabah. Seperti contoh nafi menafikan secara logika adalah menafikan bahwasanya 7 itu adalah bilangan yang tidak genap. Karena fi zaujiyah ansabah. Mestinya itu adalah sebenarnya 7 itu kan hal yang ganjil. Kenapa kok kamu bilang itu genap? Berarti itu menafikan sesuatu secara akal yang sebenarnya tidak bisa gitu. 7 itu adalah bilangan ganjil. Kok dibilangnya adalah menafikan sesuatu yang ganjil pada sab'ah. Sab'ah itu kan bilangan ganjil. Kalau dinafikan dari zaujiyah atau genap itu adalah sesuatu yang isbat, yang isbatnya dengan metode nafi, yaitu tidak genap. 7 itu adalah bilangan yang tidak genap. Wa nafyu syarik anhu ta'ala, dan menafikan sekutu terhadap Allah. Ini adalah bahari samaniyah fil aqli. Ini adalah gambaran 8 secara logika. Misalnya tasawur fil adiyat, adapun contoh tasawur secara kebiasaan, kata sawirna lima at-ta'am masyrab, seperti gambaran kita terhadap arti makan dan minum. Apa itu makan dan minum? Ya secara biasaannya adalah ya makan dan minum. Seperti contoh minum seperti ini. Wa misalu tasdik fil adiyat, adapun contoh tasdik secara adiyat atau secara kebiasaan, at-ta'am muqtadatun wa turab ghairu muqtadat. Makanan itu memberikan kekuatan. Sedangkan wa turab ghairu muqtadat, dan debu ataupun pasir tanah itu tidak bisa memberi kekuatan. Itu secara adi. Wa misalu darurul fil adiyat as-sawbut satirun wan narumu rekatun. Adapun contoh doruri secara pastinya di dalam masalah kebiasaan, pakaian itu menutupi dan api itu membakar. Misalun nadhari fil adiyat, adapun contoh yang di sana angan-angan atas contoh nadhari di dalam kebiasaan adalah syarbu sakan jabin musakkinun lisofra wa tahmatun mukhdimatun lit-ta'am. Adalah minuman sekan jabin, itu istilah kalimatun laisa arabiyah wa innama farisiyah wa huwa syarabun murakkabun minas sukar wal khal wa nahwihi. Itu adalah minuman yang di sana bukan bahasa Arab, bahkan tetapi itu bahasa Persia. Dan itu contoh-contoh secara adi. Wa misalul wajib al-dzati fil adiyat karaf il-fa'il wa nasbil maf'ul. Contoh yang wajib dzati di dalam kebiasaan adalah bahwasanya fa'il itu dibaca rafa dan maf'ul itu dibaca nasab. Itu adalah contoh yang adi. Wa misalul wajib al-aridi fil adiyat, adapun contoh wajib yang di sana bersifat aridi atau karena faktor luar di dalam kebiasaan adalah libasun tulaisan lil alim, menggunakan pakaian tulaisan itu untuk orang yang mempunyai ilmu indal amri wa nahi. Wa misalul isbat fil adiyat ka isbatul ihraq linnar. Contoh yang di sana menetapkan hukum adib adalah seperti contoh api itu membakar, pisau itu memotong dan yang lain-lainnya. Misalun nafi fil adiyat, ataupun contoh menafikan di dalam hukum kebiasaan adalah al-khabzu fatir laisa bisari'il inhidam. Roti fatiroh itu tidak menyebabkan gemuk. Tidak cepat tidak cepat dicerna oleh pencernaan. Fahadhi jumlatul arba'ah wal isyrina qisman, maka ini seluruhnya adalah keseluruhan dari 40
24 bagian secara utuh alal wafa wa tamam walhamdulillah. Ini adalah ziyadah dari Imam Syaraqusti yang di sana memang kita ya perlu mengetahui benarnya ini memang panjang lebar, tapi ya untuk ziyadatul maklumat, penambahan maklumat ya perlu kita baca. Fa in qulta, ketika kamu ditanya mal faidah fi taqsimil hukmi asy-syar'i ila daruri wan nadhari. Nah, ini kan karena perlunya tahu kamu tentang apa itu daruri, apa nadhari. Apa faidah membagi hukum syar'i itu menjadi daruri dan nadhari? Fal jawab faidatu dzalik ma'rifatu ma yujibu inkaruhu al-kufra. Faidahnya adalah mengetahui sesuatu yang di sana yang wajib mengingkarinya, sesuatu yang di sana tidak, ketika diingkari itu tidak sampai kafir, wa ma la yujibuhu, dan perkara yang di sana sampai mengkafirkan itu. Apa faedahnya? Kalau kamu tahu secara daruri atau secara nadhari, maka nanti faedahnya yaitu mengetahui perkara yang wajib mengingkarinya adalah menghukumi kafir. Kalau ini seperti ini kafir, kalau seperti ini tidak kafir. Untuk mengetahui batasan-batasan sampai mana ini dihukumi seperti ini dihukumi seperti ini dihukumi wajib, ini dihukumi tidak wajib, dan yang lain-lainnya. Karena apa? Memang harus ada istilah yang di sana. Oh, ini pasti, ini perlu angan-angan lagi. Yang pasti itu seperti apa? Yang pasti ya kalau yang di sana sudah isbat nasnya seperti itu, Quran hadisnya sama, terus ijma ulama juga seperti itu. Kalau nadhari itu yang seperti apa? Nadhari ya yang di sana perlu ijtihad lagi, perlu angan-angan lebih dalam lagi tentang teks ini, perlu dipahami lebih. Seperti ini perlu pentakwilan lebih. Karena apa? Ini tidak mungkin artinya seperti ini. Hal-hal tersebut adalah yang menarik kita untuk memahami apa itu daruri dan nadhari. Ini pasti apa enggak? Ini pasti apa perlu angan-angan lagi gitu. Hal-hal tersebutlah yang di sana menuntut kita. Salah satu faedahnya yaitu adalah faidatul zalika ma'rifatu ma yujibu inkaruhu al-kufra, yaitu mengetahui hal tersebut di sana bisa orang mengatakan bahwasanya orang yang mengingkarinya bisa sampai kafir, wa ma la yujibu, dan terkadang juga tidak sampai memvonis itu kafir. Fa inna man ankara ma ulima minad-din daruratan yakfur, karena orang yang di sana mengingkari sesuatu yang sudah diketahui secara pasti di agama, ya otomatis gitu, otomatis orang tersebut bisa divonis orang yang kafir. Seperti orang mengingkari bahwasanya syahadat itu tidak wajib di dalam Islam, padahal syahadat itu menjadi rukun Islam, yang mana rukun Islam tersebut adalah daruri. Khilaful khafi alladzi la ya'lamuhu illa qalil. Berbeda dengan perkara yang di sana yang tidak bisa diketahui kecuali hanya sedikit orang. Fa innahu la yakfur, maka di sana tidak sampai kafir. Bahwa kamu tidak ada orang ya di sana tidak mengetahui bahwasanya membaca Fatihah itu dia bilang tidak wajib karena dia masih jauh dari dari agama. Membaca Fatihah di dalam salat tidak wajib. Hal tersebut ketika orang yang terlalu umum sekali mengatakan Fatihah tidak wajib. Nah, tapi di sana ada juga memang ulama yang di sana mengatakan tidak wajib. Hal-hal tersebutlah yang diketahui hanya sedikit orang. Yang mengatakan wajib siapa, yang mengatakan tidak wajib itu siapa, imam siapa dan imam siapa. Hal-hal tersebut yang perlu yang di sana istilahnya tidak diketahui kecuali orang yang sedikit sekali. Ketika orang mengingkari, bagaimana hukumnya? Apakah di sana sampai kafir? Ya kalau di sana tidak sulit untuk mengetahui, hanya sebagian orang saja, maka ya kita tidak langsung otomatis bisa menghukumi itu. Karena ada juga sebagian imam yang memperbolehkan bahwasanya orang awam itu mereka nanti bisa mengikuti ke mazhab manapun, yang di sana intinya memberikan kelonggaran. Terus lanjut berikutnya fasyar'i huwa hitubullah ta'ala al-muta'alliq bi af'alil mukallafin bi talab. Syariat itu adalah hitabullah ta'ala, yang mana hitab tersebut hubungannya dengan af'alul mukallafin. Kalau syariat itu adalah hitabullah, hitab yang seperti apa?
yang di sana mempunyai hubungan dengan af'alul mukallafin. Berarti kalau af'alul mukallafin mengecualikan zatnya orang mukallaf, mengecualikan sifatnya. Berarti yang hubungannya hitop Allah tersebut hanyalah pada af'al. Nanti kita bahas secara tuntas. Walamma qasama al-hukmu al-lughawi, ketika hukum secara lughawi tersebut alladzi huwa isbatu amrin aw nafyuhu ila salasati aqsamin syar'iyyin wa adiyyin wa aqlin syara'a al-an ila ta'rifi kulli wahidin min firadi. Ketika kita mengatakan hukum secara lughawi itu adalah isbatu amrin aw nafyuhu, itu terbagi menjadi 3. Maka sekarang yang mana 3 tersebut adalah syar'i, adi, dan akli, maka sekarang kita beranjak membahas tentang takrif setiap daripada semuanya. Fabada'a, fabudi'a, bisa bada'a, bisa budi'a. Kalau bada'a berarti harus ada istilahnya siapa yang menyebutkan, siapa yang memulai. Fabada'a bil hukmi asy-syar'i. Kalau budi'a maka bil hukminya menempati fa'il atau naibul fa'il. Fabada'a bil hukmi asy-syar'i li syarafihi. Maka dimulai dengan hukum syar'i karena alasan li syarafi, karena hukum syariat itu lebih unggul, lebih utama, lebih mulia. Fasyar'i ay fal hukmu asy-syar'i ta'rifu. Adapun hukum syar'i pengertiannya adalah apa tadi? Khitabullah ta'ala al-muta'alliq bi af'alil mukallafin bit talab awil ibaha awil awad'i lahuma. Jadi khitabullah ta'ala, khitab itu apa? Khitab adalah Allah ngomong, istilahnya kalau kita bicarakan kasar ya Allah ngomong. Tapi kalau itu pada zatnya Allah asalnya sesuatu yang tidak patut, maka ya kita khitabullah, ya khitab yang di sana kita tidak bisa mengbayangkan bagaimana khitab tersebut karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Wa huwa khitabullah ta'ala ay kalamun nafsi al-azali, yaitu kalam nafsi yang bersifat azali. Aidzalikal kalam halata kaunihi fil azal hitaban, yaitu maksudnya kalam tersebut dari sananya itu adalah menjadi hitab, dari zaman azalinya itu sudah menjadi hitab. Hakikotan la majazan, secara hakiki bukan secara majazi. Alal asoh. Nah, ini masih berarti kalau ada istilah alal asoh penambahan berarti ada hilaf, Kama qalahu al-muhaqqiq al-mahalli bi syar'i jam'il jawami. Siapa muhaqqiq al-mahalli bi syar'i jawami? Jalaluddin al-Mahalli. Al-muta'alliq dalikal kalam ay dalikal kalamu an-nafsi al-azali, yang mana istilahnya seperti khitabullah tersebut yang mana hubungannya adalah bi'af'alil mukallafin, dengan pekerjaan orang mukallaf. Siapa itu mukallaf? Ay balighina al-akilina, yaitu orang yang baligh, yang berakal. Ta'alluq yang seperti apa? Ta'alluqan maknawiyan qabla wujudihim. Istilahnya ta'alluq maknawi kalau orangnya belum ada, manusianya atau yang dihitopi belum ada. Wa tanjiziyan, dan istilah ta'alluq tanjizi ba'da wujudihim, setelah makhluknya ada, yang diciptakan, yang dihitopi ada. Ba'dal bi'sah bisyurutit taklif, setelah adanya utusan. Nah, setelah adanya utusan bisyurutit taklif. Ya, ketika tanjizi pun harus setelah bi'sah. Wa amal muta'alliq biwujudihim qabla bi'sah fa huwa ta'alluqun ma'nawi. Adapun ketika di sana sebelum ada bi'sah, walaupun orangnya sudah diciptakan, berarti juga namanya ta'alluq maknawi. Jadi ada istilah ta'alluq maknawi, ada ta'alluq tanjizi. Ta'alluq maknawi ya ta'alluq yang di sana
walaupun orangnya belum ada, tapi perintah itu pun sudah ada. Aqimus shalah itu sudah ada sejak zaman azali, walaupun alam semesta ini belum ada. Nanti ketika sudah semuanya terwujud, ada orangnya yang dihitopi, maka itu adalah ta'alluq tanjizi, yaitu orangnya harus merealisasikan. Dan itu pun syaratnya setelah biasa, setelah adanya utusan. Walaupun orangnya sudah ada, tapi utusan yang di sana membawa syariat tersebut belum ada, maka istilahnya pun belum bisa dikatakan tanjizi, masih dikatakan ta'alluq ma'nawi. Terus dengan cara apa? Hitopnya tersebut dengan cara apa gitu? Bitolab awil wadi lahuma. Jadi kitabullah ta'ala syar'i itu kitabullah ta'ala al-muta'alliq bi af'alil mutakallim. Dengan metode apa? Ya, dengan metode tuntutan, dengan metode ibahah, atau dengan metode wada. Bitolab, istilah bitolab muta'alliqun bihitab itu mempunyai hubungan dengan kata hitab. Alama huwa ad-dhahir, kalau dilihat dalam segi dhahirnya. Wa fihi wasful masdar qabla imali. Sedangkan di sini masdarnya beramal disifati sebelum dia beramal. Hal tersebut itu tidak boleh. Ketika kamu ingin mengamal masdar itu bisa beramal seperti fi'il, kamu tidak boleh memisah masdar dengan makmulnya yang di sana menjadi yang diamali oleh masdar tersebut. Karena apa alasannya? Karena kalau masdar itu ingin beramal seperti fi'il, dia tidak boleh dipisah dengan makmulnya. Karena apa? Masdar itu adalah isim. Kalau dia sudah mempunyai sifat, berarti otomatis isim tersebut dia mempunyai kekhususan, isim tersebut sudah masuk pada masdar. Maka ketika kekhususan isim masuk pada masdar tidak bisa beramal lagi, tidak bisa seperti fi'il lagi. Contoh di sini adalah hal tersebut dikatakan seperti itu. Illa annahu yusahhil, hanya saja di sini mempermudahkan annal majrur ya'malu fihi al-amil ad-dhaif al-qawi. Hanya saja di sini memudahkan bahwasanya al-majrur ya'malu fihi al-amil ad-dhaif. Yang di sini yang dibaca tersebut adalah mengamalkan amil yang posisinya tidak kuat, ad-dhaif wal qawi. Istilahnya ada yang kuatnya apa, yang dhaifnya apa. Yang dhaifnya tadi masdar karena sudah terpisahkan. Yang qawinya adalah huruf jarnya bitolab. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa aidan fal masdar lam yabqa ala haqiqatihi. Pun kata hitabullah itu walaupun dia menggunakan masdar hitabullah, hitab itu kan isim apa? Masdar. Lam yabqa ala haqiqati itu tidak yang semesti. Fa innamal murad bihi al mukhatabu bi, akan tetapi yang dimaksud adalah al mukhatab bihi. Siapa mukhatab bihi? Nah, yaitu ya orang yang di sana mendapat hitab. Min itlaqil masdar ala ismil maf'ul, yaitu memutlakkan masdar terhadap isim maf'ul. Fa in qulta, ketika kamu ditanya, ini kan hitabullah di sini ada yang mentakwilkan adalah al-mahtub, orang yang mendapatkan hitab, sesuatu yang dihitabkan. Apa yang sesuatu yang dihitabkan? Yaitu sesuatu yang dihitabkan adalah hukumnya mestinya. Hitabullah ta'ala al-muta'alliq bi af'alil kalafin, yaitu hukumnya istilahnya. Kalau hukum yang di sana berhubungan dengan pekerjaan orang mukallaf, dengan adanya tuntutan atau ibahah atau wadi. Fa'in qulta, ketika kamu ditanya lima awwalahu bismil maf'ul, kenapa harus ditakwil dengan isim maf'ul? Kenapa harus ditakwil dengan isim maf'ul? Yaitu berarti al-mahtub bih, hukum. Kenapa harus diartikan suatu hukumnya gitu? Fajawab kama qalahu al-Imam Az-Zayati fi hawasyihi ala Ummil Barahim. Seperti jawaban ini seperti apa yang diungkapkan oleh Imam Az-Zayati dalam hasyiahnya beliau menghasyiai Ummul Barahim.
Ba'da naqlihi li kalam musannif fi syarh min syarh muqaddimat, setelah beliau mencuplik kalam musannif ini, beliau iktibas atau mencuplik dinakal, li'anna hukma asy-syar'i laisa al-ma'na ma hutibnabi. Karena alasannya hukum syar'i itu bukanlah arti yang di sana kita dihitopi dengan hukum tersebut. Bayanuhu anna haqiqatal hitab huwa taujihul kalam lil hadir. Ya, sepertinya kalau hitab itu adalah mengarahkan suatu omongan terhadap orang yang hadir. Seperti saya bilang gini, kalau hitab itu kan ngomongi. Kalau ngomongi mesti ada orang yang diomongi. Hal tersebut itu kalau diartikan hitab yang sebenarnya, maka itu tidak pas. Karena di saat itu, kalau itu kalamun nafsi al-azali, sedangkan yang diomongi belum ada. Terus apa yang diomongi? Maka istilah tersebut tidak patut dikatakan hitab yang di sana berarti hitab yang hakiki, atau hitab yang di sana kalau ngomong ya harus ada diomongi. Kalau ngomong sendiri namanya itu kan hal-hal yang tidak patut seperti itu. Maka ini diarahkan bahwasanya hitabullah bermakna hukum Allah atau ketentuan ya Allah, atau al-mahtub berarti intinya adalah hukumnya. Terus walaisa al-hukmu huwa at-taujih, dan hukum itu bukanlah suatu pengarahan. Wa innama huwa al-muwajjah. Wa kalamuhu ta'ala la yuqal la yasluhu ayyuwajjahu ila ma huwa hadis. Dan kalamullah itu juga tidak boleh kita katakan seperti ini, la yasluhu ayyuwajjiha ila ma huwa hadis. Tidak patut sebenarnya, kalau seperti saya bilang tadi, tidak patut bahwasanya kalau itu diarahkan ke sana gitu loh. Bahwasanya Allah itu menghitopi sesuatu yang hadis. Jadi muwajjah, karena kalau di sana al-muwajjahnya itu masbuh fit taujih wa dzalika yastatihu dusuhu. Kalau muwajjah sesuatu yang diarahi, kalau hitab itu harus ada yang diomongin atau ada yang diarahkan. Mestinya al-muwajjah sesuatu yang diarahkan ada orangnya dulu baru diomongi. Ketika diomongi berarti adanya omongan tersebut ada setelah yang diomongi hadir. Hal tersebut itu tidak pantas tidak patut kalau itu diarahkan kepada Allah. Hal-hal tersebut untuk tujuannya. Karena apa? Kenapa kok ditakwili dengan maktub atau istilah hal-hal tersebut? Ya karena hal-hal tersebut nanti kalau diartikan, dipaksakan dengan secara lughawinya, hitabullah berarti Allah mengomongi. Berarti ketika Allah mengomongi, Allah belum ngomong, orangnya sudah ada, yang akan diomongi sudah ada. Berarti hal tersebut menuntut bahwasanya hitabullah adalah sesuatu yang hadis. Hal tersebut la yaliqu billah. Bi anna naqul at-taujih yang sharif nahul muwajjah ilaihi wa huwa al-muhatab. Karena kita bisa menyimpulkan seperti ini, at-taujih itu yang sharifu nahwal muwajjah ilaihi wa huwa, siapa itu al-muwajjah ilaihi wa huwa al-muhatab. Bimana annahu yuzalu anhu al-mani alladzi kana yamna'u min sima'il kalam awil iqbal alaihi aw ma asbaha dzalika mimma yaliqu bihi. Intinya kita semua itu tujuannya, kenapa kalau ada takwil kok harus al-mahtub bih, ya tujuannya untuk mencegah hal-hal yang di sana tidak patut dan tidak layak ketika itu disematkan kepada Allah. Kata hitabullah, kalau hitabullah menuntut adanya yang dihitobi. Ketika yang dihitobi itu menuntut harus ada yang dihitobi dahulu baru diomongi, itu menyebabkan bahwasanya kalamullah nanti adalah sesuatu yang hadis. Hal-hal tersebut adalah ma la yaliqu billah, sesuatu yang tidak patut. Maka istilah hitabullah adalah al-mahtub bi hukum Allah. Oke, paham? Apa pusing? Makanya hal-hal tersebut perlu kita mengetahui. Kenapa kok istilah hitab itu tidak bisa diartikan langsung secara harfiahnya itu berarti seperti ini, harus berarti seperti ini. Ya tujuannya
karena laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak ada keserupaan dengan hal apapun, maka kita harus berupaya untuk membersihkan Allah dari sifat-sifat yang di sana kita akan terbesit hal-hal yang tidak pantas bagi Allah. Wa yuqal yumkinu ayyata'allaq bi ghairi dzalik. Mungkin saja kita nanti ta'alluqkan dengan yang lain contohnya. Kata alluqi bil muta'alliq. Mungkin bisa kita ta'alluqkan dengan kata muta'alliq. Min haitsu ta'alluqul mukallaf. Yang di sana adalah hubungan dengan mukallaf. Ayil hitab ta'allaqu bi af'alil mukallafin bisababit talab awil ibaha. Atau bisa diarahkan, kata ada yang mengatakan seperti itu, mungkin dita'alluqkan hitabullah tersebut dita'alluqkan terhadap lafaz muta'alliq min haitsu ta'alluqul mukallaf tersebut itu. Akan tetapi di sini wa fihi ta'ammul, perlu diangan-angan lagi. Ini tidak buat juga, karena ini adalah qol atau adalah kil. Kil itu adalah sesuatu yang di sana belum tidak bisa hanya istilahnya ya tambahan-tambahan saja. Kalau diarahkan ke sini gimana? Ya, itu belum perlu diangan-angan lebih dalam lagi. Awil ibahah awil wadilahuma. Karena hukum syar'i hitabullah al-muta'alliq bil af'alil mukallaf bil mutalaq awil ibahah awil wadilahuma. Wa yumkin ayyakuna fi mawdi'il khabar li mubtada'il mahdhuf. Mungkin saja itu memposisi tempatnya khabar untuk mubtada yang telah dibuang. Ay wadhalika multabisun fi af'alil mukallaf wa hina idzin la yalzamu i'malul masdar al-maqsud fa'rifu. Ketika seperti itu, kalau diposisikan mubtada yang di sana diposisikan khabar yang mubtadanya dibuang, maka di sana tidak mengharuskan masdarnya itu beramal pada maksudnya. Ini perlu diperhatikan juga. Hal-hal di sana tambahan-tambahan tersebut istilahnya masih dibantah. Fa'inkulta, ketika kamu ditanya lima hudifa al-muta'allaq qaluhu bit-talab, fal jawab innama hudifa muta'allaqahu lidilalati ma qablahu alaihi aylaha aylitilkal af'al. Kenapa kok dibuang pada contoh lima hudifa al-muta'allaq fi qaluhu bit-talab, fal jawab karena di sana innama hudifa muta'allaqahu lidilalati ma qablahu alaihi ailaha ailitilkal af'al. Ini adalah pembahasan segi lafaznya saja, penguraian. Kalau bisa lebih dalam, kalau bisa lebih detail memahami tentang redaksi beliau, malah itu lebih dalam pemahaman kita. Makanya beliau diungkap secara detail. Awil ibahah atfun ala qauli bitolak. Lafaz ibahah pun juga diatapkan kepada lafaz talab. Awil wad'ilahuma, atau lafaz awil wad'ilahuma yakni litolab wal ibahah. Wad'ilahuma pun berarti litolab wal ibahah. Jadi atau diletakkan untuk dibuat untuk tujuan tolab atau ibahah. Tanbihun al-hitab. Hitab di sini adalah berposisi seperti kal jinsi. Ketika jenis itu yasmulu hitabullah wa ghairihi. Kalau kata hitab tanpa disandarkan kepada lafaz Allah hitab gitu saja, berarti ini berposisi sebagai jenis. Yang mana ketika jenis itu mencakup hitabnya Allah dan yang lainnya. Wa bi idafatihi ila Allah tabaraka wa taala, dan dengan idhofahnya kepada lafaz Allah kharaja anhu hitabu ghairihi, maka di sana mengecualikan hitab selain hitabullah. Wala yutawahham anna ta'ata ulil amri wasayyid wajibatun fayakunu hitabu hukman. Di sana ketika sudah dikecualikan, maka tidak bisa disalahpahami bahwasanya taat kepada ulil amri ataupun seorang pemimpin itu adalah wajib. Fayakunu hitabu hukman. Walaupun istilahnya nanti mereka menghitab itu ada suatu hukumnya di sana, tapi kan bukan syar'i. Wa qad kharaja minat ta'rif li'annaha innama tujabu bi ijabillahi ta'ala. Wa kharaja bi qawlihi bi af'alil mukallafin. Kama qala al-mahalli hitabullah ta'ala al-muta'alliq bidatihi wa sifatihi. Kapa
ketika qaul bi af'alil mukallafin, istilah huwa hitabullah ta'ala al-muta'alliq bi af'alil mukallafin, ada penambahan. Kenapa kok ada istilah bi af'alil mukallafin? Karena di sana hitab tersebut mengecualikan hitab yang di sana ada pada zat atau pada sifat. Yang menjadi hitab, yang dihitabi adalah pekerjaan, bukan zat atau bukan sifat. Makanya wa kharaja bi qoulihi bi af'alil mukallafin kama qala al-Mahalli, seperti apa yang diucapkan Imam Mahalli, itu adalah hitabullah ta'ala al-muta'alliq bidzatihi wa sifatihi, mengecualikan hitab Allah Ta'ala terhadap zatnya Allah ataupun sifatnya Allah. Wadatul mukallafin, dan zatnya orang-orang yang mukallaf, wal jamadat, dan juga barang-barang benda-benda mati. Kamadluli la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in wa laqad khalaqnakum wa yawma nusayyirul jibal. Hal-hal tersebut tidak kena hitab. Istilahnya tidak kena hitab, yang di sana tidak terkena hukum. Wa sifatul mukallafin aidan laisat bi af'al. Dan sifat-sifat orang mukallaf itu tidak termasuk af'al. Wa baqiya bil had qasasul af'al. Wa baqiya fil had qasasu af'alil mukallafin wal ahbar al muta'alliqah bi a'malihim, wa qoulihi ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun fa akhrajahum bit talab. Sudah enggak? Yes, kita sebentar.